Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, tentunya di kelas 3 teman-teman sudah pernah belajar tentang pecahan. Jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan atau kesatuan. Jadi satu bagian atau dua bagian dari keseluruhan. Pecahan dapat dilambangkan dengan A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi misalnya Miss Christine punya 1/2. Nah, 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Contohnya, misalkan Miss Christine punya sebuah kertas. Kemudian kertas ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, membaginya harus sama antara yang satu dan yang lainnya. Jadi karena dibagi, maka dia harus dibagi dengan ukuran yang sama. Nah, jadi Miss Christine beri ini arsiran. Pecahan ini kalau kita tuliskan itu adalah 1/2. Jadi 1 bagian dari berapa keseluruhannya? Ada 1, 2. Jadi 1 bagian dari 2. 2 ini adalah 1, 2. Contoh lagi, misalnya kita akan menuliskan pecahan 1/3. Jadi bagian ini kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, 1/3 nulisnya seperti apa? Nah, kan ada 3 keseluruhan, 1, 2, 3. Karena 1 bagian dari 3, maka kita arsir 1. Jadi 1/3. Coba kalau ini digambarkan 2/3, gambarnya seperti apa? Nah, yang diarsir ada berapa bagian? 1, 2. Maka kita tuliskan 2 per keseluruhannya berapa? 1, 2, 3. 2/3. Jadi ini pecahan 1/3, ini pecahan 2/3. Kemudian contoh lagi, misalnya 2/4. Karena 2/4, maka kita bagi kotak ini menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi dulu. Nah, 2 dari 4, 2 bagian dari 4. Jadi kita arsir 2. Arsirnya boleh di sini dan di sini. Boleh. Jadi ini ada 1, 2 bagian dari 4. Kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Jadi, pecahan senilai adalah pecahan yang kita dapatkan dengan mengalikan atau membagi suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Mengalikan atau membagi suatu pecahan, misalnya Miss Christine punya pecahan 2/3. Kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 2/3. Maka kita harus mengalikan dengan bilangan yang sama. Jadi misalnya di sini Miss Christine kali dengan 2, maka penyebutnya juga harus dikali dengan 2. Kita dapatkan pecahan yang senilai dari 2/3 adalah 4/6. Jadi pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6. Ingat, mengalikan atau membagi dengan bilangan yang sama. Nah, dengan bilangan yang sama.
Jadi pembilangnya dikali dengan 2, penyebutnya juga dikali dengan 2. Oke, Miss Christine punya contoh soal. Tentukan pecahan yang senilai dengan 1/4. Kita tulis pecahan 1/4, kemudian kita yang pertama akan mengalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya kita kalikan dengan 3. Pembilang dikali dengan 3, penyebut juga dikali dengan 3. Lalu hasilnya adalah 3, 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12. Jadi 1/4 senilai dengan 3/12. Jadi pecahan 1/4 itu senilai dengan pecahan 3/12, 2/8, 5/20. Ketiga pecahan ini senilai dengan 1/4. Contoh yang kedua adalah tentukan pecahan yang senilai dari 12/20 atau senilai dengan 12/20. Yang pertama, misalnya kita akan membagikan dengan suatu bilangan tertentu. Dibagi berapa? Oke, kita bagi 2 pembilangnya dan penyebutnya juga kita bagi 2. Maka hasilnya 12 dibagi 2, 6, 20 dibagi 2, 10. Selanjutnya kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Nah, kalau kita menyederhanakan, kita hanya membagi. Jadi tidak mengalikan, tapi hanya membagi suatu pecahan itu dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya misalnya Miss Christine punya 50/100. Kita disuruh untuk menyederhanakannya. Bagaimana caranya? Kita dapat membagi dengan bilangan yang sama. Ingat, bilangan yang untuk membagi harus sama. Jadi misalkan di sini kita bagi 2, berarti penyebutnya juga kita bagi 2. 50 dibagi 2, 25. 100 dibagi 2, 50. Nah, 25/50. Apakah sudah sederhana? Ya, kita menyederhanakan pecahan sampai pecahan itu tidak bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama. Contohnya, 5/10. Kita sama-sama bisa membaginya dengan angka 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Apakah 1/2 masih bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama? Tidak. Jadi 1/2 atau setengah itu sudah pecahan yang sederhana. Kita lihat yang 25/50. Kita bagi dengan angka 5. 25 dibagi 5, 5. 50 dibagi 5, 10. 5/10. Nah, sama dengan ini ya, berarti kita bagi dengan angka 5. Kita dapatkan hasilnya 1/, ini sudah pecahan yang sederhana. Selanjutnya, letak pecahan pada garis bilangan. Ini adalah gambar garis bilangan bulat. Mari kita gambar, misalnya kita akan menggambar pecahan 1/2. Nah, kita gambar dulu. Kalau di sini dalam pecahan berarti 0, batasnya adalah 0 dan 1. Kenapa kok 0 dan 1? Masih ingatkah teman-teman? Misalnya pecahan 1 itu bisa ditulis dengan pecahan 2/2. Bisa ditulis dengan pecahan 3/3. Kenapa bisa seperti ini? Karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi dengan 3 hasilnya juga 1. Nah, maka di sini 1 ini sebenarnya adalah 2/2. Kenapa kok 2/2? Karena kita lihat di sini penyebutnya adalah 2. Berarti 2 ini adalah keseluruhan. Maka kita bagi garis bilangan ini juga menjadi 2 bagian. Nah, ini 0.
Kemudian di sini ada 1/2 dan ini ada 2/2 yang sama dengan 1. Nah, disinilah letak pecahan 1/2. Letak dari pecahan 2/6 ada di sini. Apakah ada kesulitan teman-teman? Untuk melatih kemampuan di rumah, maka kalian bisa buka buku Jelajah Matematika halaman 6 dan 7. Dikerjakan di rumah, tidak usah dikumpulkan karena ada tugas di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat, dan bye-bye.